Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, kawan-kawan para peserta training teknisi ponsel online LPK Quantum Telecommunication Semarang. Semoga kawan-kawan semua dimanapun berada, baik dari Indonesia ataupun Malaysia, selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusan-urusannya, dihindarkan dari balak serta musibah, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertemuan pertama hari ini untuk periode 60. Tidak berasa ya, sudah sampai periode 60. Periode pertamanya April 2020, pas lagi COVID. Mulai COVID, nah mulailah online. Dan tidak berasa, sudah hampir kurang lebih 4.000 peserta online-nya, alumni. Ya, alumni, hampir 4.000. Yang tersebar di Indonesia, Malaysia, Singapura, serta ada satu Filipina. Nyasar satu Filipina ya, jauhnya. Oke, kawan-kawan sekalian, tak kenal maka tak sayang. Ya, tak kenal maka tak sayang. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada kawan-kawan semua, dan tentu saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di LPK Quantum Telekomunikasi Semarang. Semoga dengan bergabungnya kawan-kawan membawa berkah buat kita semua dan tentu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik. Ada satu file, aduh lupa saya ya. Dari tadi saya lupa harus buka profile. Profile. Ya. Kenapa monitor saya nggak kedetek satunya ini ya? Eh, yang kedua, saya close dulu. Baik. Nah, muncul ya. Sambil rokok-rokok, sambil ngopi-ngopi, silahkan kita simak malam hari ini dengan santai saja ya. Jadi kawan-kawan, alhamdulillah sudah bergabung di Quantum Telecommunication. Ini juga campuran ya. Jadi saya tidak hanya mengkhususkan eh, peserta dari periode 60 saja. Jadi baik peserta offline, peserta dari periode 1 sampai yang sekarang, saya persilahkan untuk menyimak. Oke, malam ini masih materi ringan, masih materi santai. Tentu nanti malam-malam berikutnya, karena kita akan live di jam kurang lebih 19.30 sampai jam 21.30. Kecuali ada sesuatu hil yang mustahil. Nah, gitu ya. Jadi jadwalnya di antara 19.30 tersebut. Baik kawan-kawan sekalian. Jadi kawan-kawan ini kan bergabung di LPK Quantum. Nah, LPK Quantum ini adalah sebuah lembaga pelatihan kerja resmi yang memang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang. Nah, ada nomornya ini kan ya. Dan nomornya izin, termasuk izin dari Dinas Pendidikan Kota Semarang. Seperti itu. Jadi bukan asal-asal bikin kursus gitu ya. Ada prosedur yang kita lewati, ada syarat-syarat yang harus kita kompliti, sehingga barulah dikeluarkan izin dari dinas. Dan kita baru terakreditasi di akhir tahun kemarin kawan-kawan. Di tahun 2023 Desember baru terakreditasi. Wah, itu perjuangannya luar biasa. Baik. Nah, dan ini juga membuktikan ya bahwa Quantum Telecommunication juga terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Ini sudah keluar juga kemarin ininya apa?
apa istilahnya, verifikasinya dari situs kelembagaan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia ini. Baik, nah ini waktu saya masih muda, ini umur berapa ini ya? Ini pas pandemi nih. Ini wajah pas pandemi di Pontianak, periode 1 Pontianak offline, roadshow-nya. Rambut saya masih hitam, ya. Sekarang sudah putih terang benderang. Ya. Saya kelahiran 23 Desember 1978. Alhamdulillah diberi nama Tommy Sudiarno oleh orang tua saya. Nah, karena sekarang saya sudah tua, berubahlah panggilannya menjadi Mbah Tommy. Gitu. Sebentar lagi ulang tahun nih ya. Ada yang mau ngado? Saya lebih memilih kadonya itu apa? Istri muda. Istri muda ya. Jadi ya alhamdulillah juga saya dikaruniai 5 orang anak. Yang pertama itu Iis yang sebagai support ya di teks berjalan ini nih. Nah, ada Kak Iis ini nomornya. Ada nomor Kak Iis ya. Itu anak saya. Cewek, umur 24 tahun, kelahiran tahun 2000. Masih single. Jadi masih terbuka pendaftaran calon mantu. Tapi calon mantunya enggak boleh punya istri 3 kayak saya. Enggak boleh. Ya. Harus istri 1. Jadi seorang polygamers pun ya di awal maksudnya. Jadi janganlah pula anak saya jadi istri ketiga kan gitu. Jangan dong. Nanti tos-tosan pula dengan menantunya. Bah, sama-sama nih gitu kan. Enggak. Tapi kalau memang Allah menentukan ya kenapa tidak? Ya tidak ada istilahnya kita melarang istilahnya anti gitu enggak ada, enggak. Gimana, Bang Baban? Mau jadi menantu saya? 1 cukup. Oh, 1 cukup ya. Ini di studio nih kawan-kawan, di studio pula ya. Di base camp kita ini. Nah, juga hadir kawan-kawan peserta offline di bulan November ini. Baik, tadi 5 anak, 3 istri saya. Jadi kalau cuma 1 itu iswan. Kalau 2 ya istu. Kalau 3 ya itu baru istri. Jadi kalau Bang Baban ya belum komplit. Belum, masih jauh lah ya. Baru iswan ya. Jadi kalau mau punya istri ya harus nambah. Gitu. Baik. Itu sepintas. Nah, ini kelahiran mana nih? Kelahiran Sambas. Jadi saya orang Melayu Sambas. Bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Chinese, bisa bahasa Inggris, apalagi kalau bahasa Dayak saya nggak bisa. Tuh, profil saya, latar belakang saya. Lanjut ya, lanjut. Nah, ini pendidikan formal. SD-nya di kampung nih di Sambas, SMP-nya di Sambas, SMA-nya di Pontianak, pindah ke ibu kota provinsi nih Pontianak nih. Nah, pernah kuliah di UGM sampai semester 6. Ternyata nikah lebih enak ya. Jadi dapat istri yang pertama dari Bantul. Orang Bantul. Kemudian ya dari 97 ini sebenarnya saya sudah bisnis nih. Sudah bisnis. Nah, ini pendidikan non formalnya. 94 saya udah kursus. Kursus komputer. Alhamdulillah ya kemampuan dari kursus itulah ya jadi jalan rezeki juga. Jadi waktu kuliah gitu ya. Mbak Ika tolong kipasnya Mbak Ika. Acungkan ke sana aja deh. Coba deh. Bukan. Dipindah. Ntar dia gerak dulu. Jadi 94 kursus. 2003 nih. Saya baru kursus teknisi handphone di Pontianak. Biayanya 3.500.000. Sama aja dengan sekarang. Tetap aja 3.500.000 ya. Oke. Nah, terus di 2003 ini saya ikut orang. Bukan ikut jin ya. Ikut orang kerja teknisi. Awalnya teknisi software saya. Walaupun tahun 98 saya juga sudah ngotak-atik. Tapi tidak berani dibilang teknisi gitu, nggak berani lah. Jadi udah nyervis juga. Karena di tahun 98 sambil kuliah saya sudah buka usaha jual beli handphone. Jual beli kartu SIM bekas. Kartu SIM bekas di tahun 98 kawan-kawan.
yang Mentari ya, dari Indosat itu, dulu namanya Mentari. Itu aja secondnya 500.000. 500.000. Terus kalau Telkomsel itu 1,5 juta inden. Kartu Telkomsel. Ya termasuk kartu halonya udah ada tahun segitu. Nah, sebelum-sebelumnya juga udah jual beli. Ya, 98 itu masih banyak handphone-handphone yang bukan GSM, AMPS. Jadi belum belum pakai kartu, masih abodemen. Tahun 98 itu. Terus 2004 ya, di kursus juga saya dengan almarhum Pak Buntoro dari Total GSM. Kemudian 2005 karena saya didorong untuk buka kursus, saya butuh kurikulum nih. Ilmu saya harus saya perdalam gitu. Jadi banyak konsumen saya yang, "Bang, wah, servisnya canggih," gitu kan. Setiap dia bawa handphone, counter itu jadi terus. Akhirnya di tahun 2005 itu saya kursus lagi di V3 Jakarta. Berapa ya waktu itu? 4,5 juta kalau nggak salah. Sekarang malah turun jadinya. 3,5 kan. Lebih murah. Nah, 2005 ini saya buka kursus namanya Multi Sarana Informatika di Pontianak. Ada mungkin kurang lebih 300-an pesertanya. Muridnya di sana. Bangkrut. Nah, kenapa bangkrut? Nanti akan ada sesi cerita ya. Sesi cerita. Dan di materi pertama ini saya landasi dulu kawan-kawan sekalian dengan materi bisnis. Nanti kita simak sama-sama ya. Nah, ada pelatihan bisnis juga, iTech, Semarang, dan banyak sekali pelatihan-pelatihan yang saya ikuti. Kalau riwayat pekerjaan seperti ini. Jadi 94 saya kursus komputer itu, saya sudah menerima ketikan. Jadi saya memang dari kecil kawan-kawan sekalian. Dari kelas 2 SD itu saya sudah kerja. Karena ayah saya meninggal tuh kelas 1 SD. Jadi kata umak saya, ya kalau kamu mau sekolah ya kerja gitu loh. Jadi ya kerja di pasar saya. Jadi kuli serabutan dari kelas 2 SD. Nah, bayangkan, kelas 2 SD kerjanya di pasar, jadi sampah pasar lah. Jadi bantu-bantu di toko, setiap hari full, pulang sekolah itu langsung berangkat sampai tutup sebelum maghrib biasanya. Tuh. Kemudian, nah operator komputer di SMA, di sekolahan saya nih. Kemudian pindah saya ke Jogja, kebetulan mau kuliah tuh. 97, 98, saya operator. Jadi kalau cerita ketik mengetik, ya insya Allah lancar lah. 11 jari saya, bukan 10 jari lagi. 11 jari. Tapi cepet, gitu. Oke, kemudian 98. Nah, ini saya buka usaha ini. Jadi mulai 98 saya sudah mulai bisnis, namanya Enggang Laksana Komputer. Jadi nerima instalan, ketikan, servisan laptop, komputer. Bahkan di tahun 98 ini saya bajak kaset. Jadi kalau anak-anak SMA butuh lagu, mereka request. Jadi nanti saya bikin kasetnya. Kaset waktu itu cuma harga berapa ya? 8.000 kalau nggak salah. Itu satu kaset itu saya jual 25 sampai 30.000 kalau nggak salah. Isinya 10 sampai 15 lagu. Jadi yang durasi panjang tuh, yang 120. Kalau nggak salah saya ya. Nah, tahun segitu. Bajak kayak kerjaan nih. Tapi ya sambil nyervis juga. Nah, jadi ini Enggang Laksana Komputer ini bisnis saya pertama kali. Bisnis pertama kali, kemudian qadarullah bangkrut saya. Bangkrut. Bangkrutnya ini kebangkrutan pertama kali sebenarnya. Yang menjadi pelajaran berharga. Kenapa? Nah, disinilah nanti ada praktek-praktek ya selain tadi nggak halal ya, baca kaset nggak halal loh. Ya, bangkrut makanya. Ada lagi hal lain yang di sesi lain nanti akan saya jelaskan. Pindah saya dari Jogja, sempat ngamen di Solo. Ngamen saya di Solo, istri lagi hamil 4 bulan itu. Terus karena waktu itu saya terlibat Bang Goib. Wah, jadi tahu ceritanya Bang Goib itu. Jadi bangkrutnya tahun 2000 itu karena Bang Goib. Tapi sebenarnya bukan itu. Bukan itu yang paling signifikan. Ada hal lain. Kemudian bukan selesai nih ya. Tutup buku cerita di Jogja. Nih, akhirnya
Anak saya kebetulan lahir di Ngawi. Oh. Ngamen di Solo 4 bulan, terus ngejar-ngejar dukun itu di daerah Kudus. Jadi saya kejar dukunnya itu. Ya, kedua orang yang tidak dapat, yang namanya tipu-tipu ya. Dan ya alhamdulillah dia mati dibunuh orang. Jadi bukan saya yang bunuh. Dia mati dibunuh orang. Sama ya ini juga pasien-pasiennya juga mati dia. Terus pindah saya dari Kudus itu ke Ngawi. Nah, makanya anak saya yang pertama Iis itu lahir di Ngawi tahun 2000. Nah, 2000 kok 2001 nih gitu kan. Nah, karena 2000 ke 2001 itu saya pindah mondok saya. Mondok itu bukan ngaji, bukan belajar, tapi saya nguli. Lebih halus lagi ngaulo. Kerja saya di pondok itu. Nah, selesai di pondok 1 tahun kalau nggak salah saya di pondok, lalu pamit saya boyong dari pondok. Iis umur 1 tahun kurang lebih. Saya buka kursusan mulai dari 1 komputer itu. Jadi satu yang boleh saya banggakan istilahnya, Mbak Tommy itu tidak pernah malas, tidak pernah juga mau terlalu lama ikut orang, gitu. Jadi bukannya riak gitu ya kawan-kawan ya, tapi mudah-mudahan bisa jadi contoh. Kita laki-laki ya gengsi kalau yang namanya pengangguran itu. Jadi tidak ada di kamus saya itu nganggur gitu, tidak ada. Nah, 2001 saya buka kursusan, komputernya minjam, sewa itu dengan Abah Hudi namanya. Minjam 300.000 sebulan. Dari 1 komputer jadi 2, jadi 3, jadi 10 komputer. Sewa tapi pelan-pelan. Nah, di situ juga saya buka cabang di Kecamatan Bulu, daerah masih masuk Kabupaten Tuban juga, perbatasan antara Tuban dengan Sarang ya, kalau nggak salah saya. Rembang dengan Rembang. Rembang paling ujung tuh namanya Sarang. Nah, di situ saya buka cabang lagi, kemudian buka cabang lagi di Rembang, di Desa Pandangan waktu itu namanya. Nah, sampai 2003. Masalahnya sama dengan tahun 2000, saya bangkrut lagi. Dan penyebabnya sama. Penyebabnya sama. Bangkrut lagi 2003 ini. Pindah saya ke Pontianak nih, jadi teknisi handphone saya di sana. Karena mulai 2001, 2002, 2003 ini juga saya jual beli handphone. Iya. Jadi orang-orang masih jarang pakai handphone, saya udah pakai handphone, jual beli juga, ya servis judulnya teknisi sikat gigi. Modalnya obeng sama sikat gigi. Jadi kalau kena air, sikat-sikat. Teknisi cotton bud. Nah, bersihkan. Ya modalnya thinner, modalnya bensin. Waktu itu pakai bensin. Lalu 2005 itu tadi kan saya kursus tuh. Bukalah saya Multi Sarana Informatika di Pontianak ini. Hanya bertahan 2 tahun, bangkrut. Bangkrutnya sama lagi kawan-kawan. Penyebabnya sama. Pindah saya ke Jakarta. Jadi teknisi. Ya. Nyetak IC setiap hari selama 2 bulan. Sampai apa ya? Sampai lihai banget lah istilahnya. Nyetak IC itu. Ya, saya cerita kemarin kan ya. 2007 2008. Bangkrut lagi saya. Saya buka kursusan juga nih. 2007 2008 banyak murid saya di Jakarta. Jadi sambil jadi teknisi, saya panggilan private gitu. Beberapa murid saya di Jakarta terus bangkrut pindah ke Semarang. Nah, sampai sekarang lah. Ya, instruktur teknisi ini tulisannya di awalnya saya buka QCell. Ya, buka QCell 2008 ini ya sampai sekarang 2021. 2021 tulisannya di sini, seharusnya 2024 ya sampai sekarang. Jadi ya instruktur ya pemilik dari Quantum Telecommunication Semarang. Ada beberapa counter saya ya di Jalan Gajah, ada MQcell, ada juga ini Lampion ini baru tutup nih, kemudian ada Magic juga, ada Kencana Ponsel, ada yang terbaru Gajah Ponsel. Dan insya Allah saya pengen ada 10 counter saya minimal di Semarang. Ya, mudah-mudahan. Dan target saya 2030 saya punya 100 counter di seluruh Indonesia.
Ya, mudah-mudahan dengan sarana kuantum bisa melatih teknisi-teknisi. Nah, teknisi-teknisi itu nanti saya tempatkan, saya bukakan counter. Itulah counter saya. Bayangkan kawan-kawan, kalau satu counter aja setoran 1 juta sebulan, nanti kalau 100 counter, ya 100 juta minimal ya. Gitu, banyak juta. Oke, nah ini kita punya channel YouTube. Kawan-kawan sudah subscribe belum? Sudah ya, subscribe, share, ya bagikanlah. Karena di sini ada banyak ulasan-ulasan sederhana, ulasan-ulasan ringkas gitu ya di YouTube-nya. Kemudian di Facebook juga, silahkan kawan-kawan cek ya, di Instagram juga, TikTok juga ada. Nah ini gambar-gambar, foto-foto waktu kelas offline juga di sebelum-sebelumnya. Ini roadshow di Pontianak 2020 Oktober. Kemudian saya beberapa kali, ini ada angka 9 di belakangnya, berarti 2019 dia. Ya, 2019. Ada Mbak Ika di sini. Cie, Mbak Ika masih culun. Masih tanpa skincare. Nah, itu loh, pucet ya. Nah, itu ya. Kemudian ini di Tasik. 2000 berapa ini? Lupa saya. Di Tasik. Mungkin 2019 juga. Ini di Demak. Jadi alhamdulillah saya juga dipakai, diajak pemerintah untuk selalu beberapa kali jadi instruktur di beberapa tempat. Ini pelatihan ex pecandu narkoba ini. Ada beritanya di Tribun itu ada. Nah, ini 2018. Ini banyak juga teknisi ceweknya nih. Nah, salah satunya nyentel ini. Nah, jadi nampak yang cantiknya yang mana nih? Ini di Pondok Darul Hijrah, Kota Tegal. Ini pelatihan gratis di pondoknya Abuya Habib Thohir ya, almarhum. Itu. Ini di pondok Al-Ikhlas Tengaran, Salatiga. Gratis juga. Jadi makanya kemarin Bang Taufik sempat saya tawarkan, Bang Agus Taufik ya. Gimana? Mau pelatihan gratis, saya datang ke sana, saya siapkan, tinggal siapkan tempat, ready, gas. Jadi nanti kalau memang di sana butuh ya, ini free, betul-betul free. Tidak ada kaitannya dengan pemerintah. Betul-betul kita mendedikasikan kemampuan, termasuk ya harta, waktu juga gitu kan ya. Karena kesananya biasanya ya tetap butuh biaya semuanya. Itu tidak kita pungut biaya. Nah, itu sepintas kawan-kawan sekalian, profil dari saya, profil dari Quantum ya. Mudah-mudahan ya yang namanya udah kenal ya tambah akrab nantinya. Oh gitu toh kehidupan Mbah Tommy. Saya enggak boleh lebih jelek gitu kan ya. Lebih jelek dari saya jangan ya. Bangkrut beberapa kali ya kan. Itu menjadikan satu pelajaran buat kita semua. Baik kawan-kawan sekalian, ada beberapa hal yang juga ingin saya sampaikan. Sebenarnya biasanya saya menampilkan tim. Quantum itu siapa aja gitu ya. Quantum siapa aja. Tapi kawan-kawan cukup nanti buka di websitenya ya untuk tahu siapa aja sih tim Quantum itu gitu ya. Kawan-kawan bisa buka websitenya Quantum. Nah ini, sini ada timnya. Kawan-kawan scroll. Jadi kita punya website resmi yaitu quantumtelekom.id. Kemudian, oh ini nih. Nah, ini timnya. Ada beberapa wajah mungkin kawan-kawan tak lihat karena sudah bertukar tempat ya. Ada tim-tim baru juga yang belum sempat kita upload di sini. Ya, silahkan dicek. Dan jangan lupa buat kawan-kawan yang sudah bergabung, bantu saya untuk meningkatkan kualitas tentu dengan memberikan ulasan di Google. Jangan bintang 1 lah ya, minimal bintang 3. Jadi kalau atau bahkan pengennya saya bintang 5. Kasihlah ulasan yang baik-baik dan yang jelek-jelek langsung sampaikan ke saya. Ya,
Kawan-kawan bisa sampaikan ke saya atau langsung chat Mbak Ika. Nah, di sini ada gambar apa? Wow, namanya masih indah ini ya, kesayangan. Oh, tapi gambarnya sudah, fotonya sudah Mbak Ika ini. Nah, jadi kawan-kawan tinggal chat lanjutkan ke Mbak Ika. Baik, selain ada web Quantum, kita juga punya sebuah aplikasi ya kawan-kawan sekalian. Jadi mumpung di pertemuan pertama ini, kita punya satu buah aplikasi yang namanya Febat Ponsel. Jadi bagi kawan-kawan yang baru bergabung dan belum mendownload aplikasi Febat Ponsel ini, silakan download di Play Store, ya, Google Play. Jadi ini adalah aplikasi video belajar Akademi Teknisi Ponsel dari LPK Quantum. Berisi video-video materi yang setiap saat kawan-kawan bisa tonton. Kemudian kalau ada pertanyaan, ada yang kurang paham dari video-video tersebut, kawan-kawan bisa langsung japri ke saya. Mbah, tadi saya nonton Febat Ponsel, ada katanya begini, begini, begini. Nah, sampaikan saja kawan-kawan. Ya, sampaikan saja. Nih. Jadi dimanapun dan kapanpun bisa. Kebetulan secara materi masih stuck. Artinya baru satu kali upload. Nantinya insya Allah, mudah-mudahan nanti saya kan ada ngajak Bang Taufik, ya, bisa bantu-bantu nanti. Bisa memaksimalkan bagaimana Febat Ponsel ini bisa betul-betul membantu kawan-kawan yang sedang belajar. Salah satunya dengan video-video terbaru. Kan jadi bisa jadi bintang iklan ya, jadi artisnya ya. Nyetak IC, nanti ada yang ngesut gitu. Jadi masih banyak yang harus kita perbaiki dari Febat Ponsel ini. Silakan kawan-kawan download. Nanti kalau ada kesulitan bisa japri Mbak Ika. Nah, jadi sama ini. Ini klik di sini, oh, ke Mbak Ika lagi. Oke. Ini di sini juga sudah ada ini ya. Penjelasannya. Nah, sudah ada penjelasan cara download, tutorialnya seperti apa. Nah, dan memang ini merupakan rangkaian dari training online-nya LPK Quantum. Kalau beli Febat Ponsel, ya otomatis masuk ke kelas online. Masuk ke kelas online atau daftar kelas online, entah dari manapun infonya, ya dapat aplikasi ini gratis gitu. Kecuali alumni ini. Alumni ini memang kemarin saya bikin 100.000 untuk yang periode 54 ke bawah kalau nggak salah. Periode 54 ke bawah, nah itu donasi judulnya kawan-kawan. Karena kemarin kita butuh biaya kurang lebih 25 juta ini untuk bikin aplikasi ini. Dan sekarang belum balik modal. Belum balik modal. Ya, masih kurang. Masih kurang. Nah, tuh, baru 21. Oh, ada masuk nih dana nih. Kapan nih? Nah, sudah ada masuk lagi. Tanggal 11 bulan 11 hari ini. Ada yang masuk nih Mbak Ika. Tapi uang Febat Ponsel nih larinya ke saya, bukan ke Mbak Ika. Ini rezeki buat bayar SPP ini. Ya, di sini nanti dicek. Ya. Nah, nomor HP-nya di sini nanti dicek. Bisa. Nah, jadi belum balik modal ini. Siapa tadi namanya? Muhammad Ridho Anugrah. Muhammad mana? Tanggal 11 bulan 11. Kok nggak ada nih? Dicek sendiri ya nanti Mbak Ika ya. Ini yang jelas sudah berlangganan. Nanti tinggal nomor HP-nya dimasukin. Baik, nah ini sepintas kawan-kawan. Febat Ponsel. Kemudian bagi kawan-kawan yang kelas online, ya, yang sudah daftar kelas online, sudah belajar, kok kurang puas, ya, bisa upgrade ke kelas offline. Bayar dong, ya, bayar ya. 3.500.000 dipotong biaya kelas online-nya 800.000. Jadi kalau sudah daftar kelas online bayar 800.000, nanti untuk bergabung di kelas offline itu tinggal bayar kekurangannya. Perbedaannya kelas online dan offline,
ada di magangnya, ada di prakteknya. Ya. Bahkan kalau untuk kelas offline, bagi kawan-kawan yang memang belum bekerja, kita salurkan. Bang Topik malah langsung saya jamin kerja nih nanti setelah pelatihan ini ya. Nah, gitu. Jadi ayo kawan-kawan yang mau upgrade, tentu kelas online ya punya kelemahan. Kelemahannya apa? Tidak dibimbing langsung. Nyetak IC, salah, kok salah terus, bingung jadinya. Nanya pun ya pasti ya gitu-gitu aja jawabannya. Artinya gini, paling kita sarankan koreksi cetakan IC-nya, koreksi timah cairnya, koreksi blowernya dan sebagainya. Tetapi kalau kelas offline, Mas Danur, ini kok jadinya kayak gini? Ada nggak? Tanya. Ya, seperti itu ya. Jadi kesulitan apa yang kita hadapi ketika kelas offline, itu langsung bisa dikonfirmasikan ke instrukturnya. Jadi seperti itu ya kawan-kawan, sepintas. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga yaitu mengenai aturan dari kelas online ini. Aturan mainnya kita mulai di 19.30 seperti yang saya sampaikan tadi, atau mungkin bisa jadi lebih maju atau mundur, atau bahkan libur. Tentu dengan alasan atau dengan karena apa? Ada sesuatu hal yang memang mungkin tidak bisa saya hindari, tidak bisa saya batalkan, tidak bisa saya wakilkan, sehingga kelas akhirnya ditiadakan di hari tersebut. Tapi tentu jumlah pertemuan tidak akan berkurang kawan-kawan sekalian. Ya. Jadi kalau di promonya ya kelasnya berapa kali pertemuan? 20 pertemuan. Enggak, realitanya kadang sampai 30. Ya, kadang sampai 30. Nanti kita lihat saja periode ini sampai pertemuan berapa. Yang pertemuan kemarin aja tulisannya aja 25, 28 totalnya. Karena ada 3 pertemuan bedah kasus. Ekstrapat istilahnya. Nah, seperti itu. Kemudian kita menyediakan grup WA ya. Di grup WA kawan-kawan bisa share apapun di sana, dan saya pastikan ya, saya tekankan ketika di grup WA tersebut slow respon, baik dari saya, apalagi saya, karena saya tidak pernah memantau grup ini ya. Memantau sih memantau, lihat sepintas dan sebagainya, tetapi untuk megang enggak lagi, karena di sana sudah ada beberapa kawan-kawan alumni yang megang. Tapi itu tadi, ketika di grup WA slow respon, silakan kawan-kawan langsung japri, tidak masalah, pasti saya jawab. Rasanya tidak mungkin, karena kalau di WA ini kan ada tulisan belum dibaca kan ya. Nah, di bagian atas ini kan ada tulisan belum. Nah, ini dari tadi jam 7 ini kalau kita lihat ya. Nah, jadi di sini kan ada tulisan belum dibaca. Rata-rata grup yang belum dibaca. Tapi kalau perorangan rata-rata selama saya santai ini pasti sudah dibaca. Ini paling Fikri Naufal ya. Tadi belum sempat, mungkin saya lagi di jalan ya. Nah, seperti itu. Jadi pasti saya baca. Pasti saya balas. Oke? Kemudian nah, di kelas kita ini ada supporter. Ada supporter ya. Untuk spare part, kawan-kawan bisa langsung japri nih ya. Ada satu toko spare part, toko alat-alat ya, spare part dan tool service ya. Sini ada Bang Ansor Saragih. Bang Ansor Saragih ini dari Pekanbaru. Beliau adalah kepala toko dari Velindo Com di Pekanbaru. Jadi kalau kawan-kawan pengen peralatan servis, spare part handphone, baik LCD, IC atau apapun, bisa langsung japri dengan Bang Ansor. Insya Allah amanah dan beda dengan penjual lainnya. Nah, enaknya kalau kita beli dengan Bang Ansor ini kawan-kawan, misal nih contoh, kita beli blower. Nanti kita bisa tanya segala sesuatu tentang blower yang kita beli itu. Kelemahannya apa, kelebihannya apa, settingannya seperti apa.
ini ada kendala bagaimana cara ngatasinya gitu ya. Bang Ansor pasti jawab. Inilah perbedaan Velindo dengan distributor lainnya. Distributor ya jual-jual aja. Bisa nggak bisa pakai urusan lu. DL katanya kan. Derita lo. Gitu. Jadi nah, satu-satunya toko spare part yang ada edukasinya karena penjualnya di sini juga teknisi nah, adalah Velindo.com di Pekanbaru. Jadi kawan-kawan sekalian, sekali lagi yang butuh spare part, butuh tool service, bisa langsung menghubungi Bang Ansor di 0813 7272 1919. Dan untuk support kasus-kasus software ya kawan-kawan ya, di sini ada KIIS. Ya, ada KIIS. Termasuk salah satunya di grup itu ada Kang Kabayan. Kalau untuk aktivasi, salah satunya ada Bang Kodil. Enak Kodil apa enak siapa nih? Ya pilih yang cepet ya. Di grup itu ada Bang Kodil, ada Bang Kurniawan. Atau paling enak tanya Mbak Ika. Mbak Ika gitu. Mungkin nanti berikutnya kita akan arahkan langsung ke ini, Bang Safrul ya. Gimana Mbak Ika? Gak apa ya. Bang Safrul ini bahkan induknya kebutuhan teknisi. Saya bilang induknya itu karena dia itu mengkoordinir semua apapun yang dibutuhkan oleh teknisi. Spare part, peralatan, kemudian aktivasi software dan lain sebagainya lewat Bang Safrul nanti bisa. Atau ya tadi kalau mau amannya paling aman daripada ragu, tanya Mbak Ika. Mbak Ika, saya butuh mikroskop. Mbak Ika paling bilang, ada Bang. Harganya sekian. Ya pasti lebih mahal. Pasti lebih mahal. Kenapa? Makelar. Ya mahal-mahal sedikit kawan-kawan. Kita terus terang. Jadi jangan sampai nanti kawan-kawan ngomong di belakang itu loh. Allah kalau beli di Kuantum mahal. Nah bedanya itu tadi lebih mahal tentu ada nilai plusnya. Kayak Bang Ansor tadi pasti diajarin. Nanti ujung-ujungnya apa? Beli mikroskop dengan Mbak Ika kan ya. Mbak ini gimana setelannya? Pasti chat Mbak Tommy. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi sedikit lebih mahal tentu. Karena kita sendiri sebenarnya tidak berjualan, tapi mengarahkan. Kecuali nanti langsung dikasih nomor penjualnya seperti itu. Oke? Itu sedikit aturan mainnya. Ditambah lagi untuk fast respon kawan-kawan sekalian, untuk fast respon dalam pelayanan itu tentu di jam kerja ya. Di jam kerja, jam 9 sampai jam 9 malam gitulah. Jadi jangan ngomel-ngomel ketika bertanya itu jam 1 malam. Saya nanya di grup nggak pernah ada yang jawab. Bos, you tanya jam berapa, Bos? Jam 1, jam 2, jam 4 subuh, ya, jam 5, jam 7 orang masih kelon. Ya, teknisi-teknisi jam 7 tuh masih kelon. Ya, saya belum keluar ya kalau jam 7 ya. Belum. Walaupun saya udah bangun. Cuman kan maksud saya, ya ataupun kalau pas saya di rumah ya tidur di rumah, ya saya kan kumpul dengan keluarga. Jadi ada jam keluarga, ada jam kerja. Jadi kalau mungkin kadang saya jawab lagi mood, maaf ya, lagi mood atau lagi di mood. Ya jelas lagi mood. Ya kan gini, tahu jam kerja gitu loh. Maksud saya kita saling pengertian ya gitu. Kalau di jam kerja dikomplain, wah saya jam 3 sore tanya di grup nggak ada yang jawab. Ya tadi saya antisipasi kalau kawan-kawan tanya di grup kok nggak dijawab, maka silakan japri. 5 menit, 10 menit di grup kok nggak ada, japri saya. Kok saya nggak jawab, telepon. Paling tidak di miss call, kasih tahu bahwa Mbak ini loh saya tadi japri gitu. Takutnya kan saya di jalan nggak dengar. Takut lagi ada kegiatan lain gitu. Kalau memang juga nggak jawab, berarti betul-betul saya lagi nggak pegang handphone. Seperti itu ya. Nah, jadi sering nih di grup saya lihat ada yang mengeluh. Ya, tentu ya boleh dikatakan oknum lah. Ada oknum yang mengeluh. Ini masalahnya kalau bertanya itu tidak dijawab. Oke, seperti itu kawan-kawan sekalian ya.
Baik, jadi di pertemuan pertama ini kita ngobrol-ngobrol nih. Ngobrol-ngobrol baik yang dengan kelas online ataupun kelas offline ini materi obrolannya sama. Jadi saya pengen menyampaikan tentang rizki, rezeki. Nih, judulnya begini. Kenapa saya kasih judul seperti ini, rahasia rezeki berlimpah. Emang saya udah berlimpah? Wah, saya alhamdulillah sudah berlimpah. Istri saya saja berlimpah. Nah, tinggal nambah aja lagi kan? Gitu. Rezeki alhamdulillah sesuai dengan porsi saya, berlimpah menurut saya. Jadi saya sangat bersyukur sekali dengan apa-apa yang Allah sudah karuniakan kepada saya. Allah anugerahkan. Jadi saya rasanya sudah layak menyampaikan materi ini gitu loh. Walaupun ingat, saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya bukan jebolan pondok mana gitu. Pernah mondok tapi kerja kan gitu ya. Ya ikut ngaji sih, tapi ya seberapa lah dalamnya. Jadi bukan, ini hanya sekadar bentuk sharing, bentuk syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang saya terima, yang saya dapat, sehingga apa? Nanti kawan-kawan juga mendapatkan apa yang saya dapatkan. Itu pengennya saya. Dan yang perlu diingat kawan-kawan sekalian, bahwa kawan-kawan kursus tujuannya apa? Bang Baban, apa tujuannya? Yang pertama sih kalau bicara jujur pastilah realistis saja karena pemasukan acuan. Karena acuan ya, Bang Taufik? Ibadah. Sama ya? Hah? Ibadah. Ibadah. Yakin? Nggak butuh duit? Butuh. Cuman, lah maksud saya butuhnya apa ini? Kita ngikutin nanti itu. Kita pasti ngikutin. Pasti ngikutin. Pasti, itu materi kita nanti Bang. Ya, materi kita. Karena kuncinya di ibadah. Oke, tapi enggak. Biar apa? Biar kita dapat duit kan? Itu awalnya di situ. Cuma nanti kita tata kembali maksud saya. Jadi kawan-kawan saya yakin online, offline yang ikut di Kuantum, biar duitnya lebih banyak. Udah jelas itu. Ya, sudah jelas. Kenapa? Nah, supaya apa benar dengan kursus itu duitnya tambah banyak. Nah, ini pertanyaannya. Makanya di sini saya ajak kawan-kawan untuk cerita-cerita sedikit. Oke, sebelum kita cerita-cerita sedikit, saya akan ini nih. Absen dulu nih kawan-kawan yang sudah hadir. Ya, saya akan absen kawan-kawan yang sudah hadir. Ada Bang Abdul Latif. Oh, ini kok. Siapa tadi nih? Bentar. Mana dia listnya? Di atas ini enggak nampak. Hah? Mana? Sebentar ya, saya cek dulu kawan-kawan yang sudah hadir menyaksikan live streaming ini. Ada berapa peserta ini? Tidak banyak, tapi alhamdulillah ya. Oke, ada Bang Abdul Latif, ada Bang Tri, ada Bang Adnan Lakaro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Gorontalo ya. Bang Adnan, ini senang saya ngelihat postingan-postingannya itu. Kemudian ada Fikar Fix. Waalaikumsalam. Ya, amin ya doanya ya. Ada Bang Said Kadir. Assalamualaikum, saya hadir. Siap Bang Said Kadir. Ya, dari Malaysia ini kawan-kawan ya. Bang Said ini. Kemudian ada Bang Abdul Aziz dari Kalteng. Ada Bang Agus Taufik juga. Mana nih orangnya? Ini enggak nampak ini ya. Enggak nampak ini ya. Ada Bang Muhammad Aldi. Bang Aldi. Polman ya. Polewali Mandar ya. Hadir Mbak. Oke, siap. Udah kerja dia. Cie kan ya. Magang dia jauh magang dia. Ada Bang Paria Mansyah Damanik ya. Ada Bang Chandra. Oke, ada Bang Haidir, Bang Hikmat Hidayat, Bang Abdul R. Ada Bang Abdul juga. Nih, Bang Said ini Malaysia ya. Salam untuk semuanya. Ada Bang Farik dari Papua. Ya, kemudian ada Bang Wahyu Bendol, Bang Azhar, Bang Pak Jan ya, Pak Jan Bartuah Damanik ini. Kemudian ada Bang Rizal Hatachi.
Kemudian ada Bang Engkot, Bang Nasruddin Jumadin, Bang Indra Kurniawan, Bang Sandy, Bang Habib Kurniawan, Bang Farhan, Bang Dullah. Bang Goib itu apa, Bang? Nah, Bang Goib. Bang yang tak nampak. Bang yang cuman katanya gitu ya. Katanya dapat 2,5 miliar gitu. Dulu saya dijanjiin segitu tuh. Ya. Amsyong. Habis modal. Rugi bandar. Ada Bang Salsabila Atira. Kemudian ini Caca ini. Oh ya. Kesayangan Mbak Tommy nih Salsabila Atira ini ya. Mana dia? Udah pulang? Belum? Wah, rajin sekali dia kerja. Ada Bang Muhammad Nurul Huda, Bang Setiaki, Bang Giovanni Winata. Saya udah di ujung tanduk nih. Bentar lagi udah mau wassalam ya. Yuk, yuk. Segera bertobat yuk. Udah di ujung tanduk. Enggak, kawan-kawan. Ujung tanduk itu hanya istilah kita. Kalau kita bilang kita sudah di ujung tanduk, berarti kita memang sudah mau putus asa. Saya pernah bilang seperti, wah udah di ujung tanduk nih gitu. Padahal enggak. Ketika manusia kita keluh kesahi, kita minta pertolongannya, enggak ada satu manusia pun, jangankan manusia, hantu lewat itu enggak berani dekat kita. Jin itu enggak berani lewat. Takut kita, jin tolong dong jin gitu kan. Pinjemin aku 100 saja biar hubungan enggak putus gitu kan ya. Itu aja jin enggak berani lewat. Pernah enggak posisi seperti itu? Ya, hilang semua. Berarti ketika kita dalam posisi seperti itu, Tuhan mau ya yang dia itu langsung turun tangan bantu kita gitu loh. Tinggal kita sadar enggak udah bahwa manusia, jin, hantu, setan, ifrit enggak ada yang berani muncul. Sadar enggak kita bahwa sebenarnya Allah, Tuhan kita mau bantu kita gitu loh. Tinggal kita bilang enggak, ya Allah, bantu aku ya Allah gitu. Dan kita betul-betul pasrah kepadanya. Nah, seperti itu ya, Yok ya. Kamu pikir kamu sendiri ya di ujung tanduk, Yok? Enggak, Yok. Di sini banyak nih. Ini juga udah di ujung tanduk nih. Tanduk Majeng. Alhamdulillah bisa hadir meskipun agak telat. Ada Bang Rumah Ponsel Kendari ya. Ada Bang Rizky Agus, ada Bang Wisnu Kusumawardani. Ya. Kemudian ada Bang Rizky Ohim. Ini ya? Offline nih ya. Bang Ohim. Si Gondrong dari Gua Hantu. Bang Ramaza, Bang Indra Kurniawan. Ini Bang Ansori. Ya, juga sudah hadir. Lalu ada Bang Abdul Latif tadi. Juga ada Bang Bian, Bang Aryadi. Kemudian Bang Heru Zikri. Lalu ada Bang Rian Bing, Bang Donald, Bang Jaya Selwagir. Kemudian Bang Abdul Aziz. Oke, baik itu tadi yang sudah hadir. Nah, ini kita cerita-cerita kawan-kawan. Jadi formalitasnya, judulnya memang rahasia rezeki melimpah. Ini formalitasnya sebenarnya. Ini banyak cerita perjalanan hidup saya di sini. Ya, dirangkumlah dalam materi gitu. Jadi mohon maaf bagi kawan-kawan yang non-muslim ya. Bagi yang non-muslim, ini bukan bermaksud untuk mendiskriminasi, bukan. Ini ala muslimnya seperti ini. Saya yakin sebenarnya apa yang saya sampaikan ini ala non muslim pun juga sama. Ya. Ala agama yang lain pun sama. Buddha juga mengajarkan hal yang sama, cuma dalam bentuk yang berbeda gitulah. Selain mengajarkan yang sama, tapi bentuknya sekali lagi berbeda. Nah, ini menurut Al-Qur'an dan hadis. Ceritanya begitu, kawan-kawan. Ya. Oke. Nah, ini dahsyat ini. Ini yang saya lakukan. Ini yang saya lakukan dan yang saya alami kawan-kawan. Memperbanyak istighfar. Jadi salah satu supaya rezeki kita melimpah, banyak beristighfar. Saya sampai bertanya-tanya ke beberapa sumber, sebenarnya apa yang harus kita baca dulu, kita zikirkan setiap hari gitu. Ya, banyak yang menjawab istighfar ini gitu. Dari beberapa kiai, beberapa ustadz ya. Dan terakhir saya nanya AI. Percaya enggak? Saya nanya AI. Saya tanya AI, "Hei, mana yang lebih harus didahulukan? Istighfar apa bersyukur?" Gitu. Syukur dulu apa istighfar dulu gitu loh.
Lah kata AI, istighfar dulu. Kenapa? Karena apa yang kita alami kawan-kawan sekarang itu banyak karena apa? Kesalahan kita. Tadi siang saya dengar Mauidul Hasanahnya Ustadz Abdul Somad di TikTok. Kebetulan saya lagi scroll TikTok. Karena TikTok yang saya ikuti ada teknisi apa, jadi banyaknya keluar yang nasihat-nasihat gitu ya. Nah kebetulan tadi ada Abdul Somad. Salah satu materinya Ustadz Abdul Somad itu mengatakan bahwa sebenarnya rezeki itu memang sudah ditakar. Sudah ditakar. Oh, jatahnya Bang Baban 300 nih. Tapi tiba-tiba datang cuma 100. Loh, kata Allah, ya Allah kan kamu janji bahwa rezeki sudah ada ditakar. Sudah tidak akan tertukar juga gitu loh. Sudah tertakar dan tidak akan tertukar. Lah tapi kenapa? Jatah saya kan harusnya 300, tapi kok cuma dapat 100 gitu. Nah, salah satunya karena kesalahan kita sebenarnya. Jadi yang merubah takaran rezeki itu adalah kita sendiri. Makanya tadi di awal, ini materi di awal kawan-kawan ya. Wajib saya sampaikan ke kawan-kawan. Tujuan kita berkumpul, tujuan kita belajar di kuantum ini adalah untuk menuntut ilmu, biar nanti ilmunya kita bisa pakai buat cari duit. Saya tidak bilang rezeki lagi nih, kita cari duit. Gitu. Setuju ya? Cari duit pasti. Oh, saya untuk menyenangkan ibu saya. Nah, ada mungkin, tapi mungkin bisa jadi tidak terucap. Oh, saya pengen nanti belajar bisa menyebarkan ilmu kayak Bang Agus Taufik. Bisa nggak? Bisa, tapi tetap aja balik lagi cari duit biar bisa membiayain pondok kan gitu. Nah, jadi kenapa saya menyampaikan materi ini? Ini supaya kita benar nanti jalannya. Kita punya rel. Jangan sampai udah punya ilmu, nanti semau hati kita sendiri. Ingat, dengan ilmu tadi kan kita pengen punya duit. Tapi malah seret. Gimana ceritanya nih? Ya, kamu melewati depannya, ini yang lagi ditonton ini. Kamu harusnya di belakangnya. Lah, malah ditambah lope-lope. Ya kan ya. Jadi tujuannya dapat ilmu biar duitnya lancar, duitnya banyak. Tapi kok malah seret ini piye ceritanya iki? Itu loh, makanya saya angkat. Ini tidak ada di periode-periode sebelumnya. Makanya saya selalu bilang materi di kuantum itu tiap periode itu update dan berubah-ubah. Ya. Gitu. Jadi saya menyampaikan materi ini supaya nanti kita punya rel, punya jalur, punya jalan yang memang betul-betul ya sesuai. Jadi besok kita tidak bertanya-tanya. Jadi kalau kawan-kawan, seandainya besok konternya sepi, duitnya juga sepi, ya, istrinya juga sepi, nggak ada banget nih cewek-cewek yang mau dilamar dijadikan istri ketiga ini kan gitu ya. Boleh jadi, kenapa? Oh agak putus-putus. Boleh dong, apa? Minta minum dong. Putus ini, putus. Barusan ya? Alah. Ini deh, saya nyambung lagi. Nyala lagi. Udah. Ini mulai nyambung nih. Tinggal, oke. Baik kawan-kawan. Maaf ya terputus. Ada gangguan sebentar. Tadi sinyal hilang ya. Jadi balik lagi nih. Kita cerita ngobrol. Silakan komplain saya. Ini untuk yang offline. Kenapa? Saya bukan ustadz ini ya ceritanya ya. Cuman saya mengkaji apa yang saya alami selama ini. Saya bolak-balik kawan-kawan. Kalau Bang Taufik susah, saya enggak mau kita lomba-lombaan susah, enggak. Tapi memang bertubi-tubi. Sampai mau gantung diri istilahnya. Pernah sampai segitunya? Enggak juga ya. Enggak, berarti masih mending. Masih mending.
Saya tuh rasanya, ya Allah, mau mati aja rasanya. Pernah segitunya gitu loh. Tapi nggak saya sampai mau bunuh diri gitu juga nggak. Tapi artinya betul-betul luar biasa cobaannya gitu. Nah, cobaan, rezekinya tadi tidak lancar, duitnya tidak lancar, ya butuh apa-apa tidak terlaksana. Ya kenapa? Banyak kesalahan yang kita lakukan, banyak maksiat. Jangan kira maksiat itu cuma judi, ya, narkoba, molimo kalau orang Jawa bilang. Jangan kira bunuh, nipu, merampok, memperkosa, apalagi ya. Enggak cuma itu, kawan-kawan. Yang nampaknya tidak dosa, itu justru bahkan adalah dosa besar. Apa? Yai, apa Yai? Dia mau jadi kiai ini harus nih. Riba salah satunya. Ada lagi, ada satu dosa besar yang kayaknya nggak dosa. Ayo yang di luar apa? Apa Mbak Ika? Dosa besar. Ya, kawan-kawan sekalian ya. Kita pikir selama ini kita nggak maksiat, nggak judi, nggak minum, nggak mabuk, nggak berzina, ya. Tapi nggak sholat. Itu dosa besar. Dosa nomor 2 malah. Kalau siapa ustadz-ustadz mengurutkan ya, yang pertama itu tadi apa? Menyekutukan Allah. Yang kedua itu meninggalkan sholat, kawan-kawan. Ayo, selama ini kita koreksi lagi. Ini termasuk untuk menyadarkan saya sebagai pengingat saya ya kawan-kawan ya. Jadi bukan hanya buat kawan-kawan sekalian, bukan berarti saya sudah suci, saya sudah bersih, saya sudah sholatnya udah mantap gitu. Enggak. Tetapi saya mengingatkan diri saya sendiri dan kawan-kawan. Jadi jangan sampai nanti aku sudah punya ilmu nih, sudah pinter, sudah lihai ACP CPU RAM tumpuk. Tapi kok sepi ya? Gitu. Aku udah bikin counter dengan segala macam kelebihan dari counter lain, tapi kok yang servis masih jarang ya? Yang servis sudah rame nih, tapi kok aku nombok terus ya? Itu loh. Jadi kuncinya, kawan-kawan sekalian, terus terang, saya itu dari tahun 2008 yang tadi saya ceritakan, sampai 2017 itu kerjanya apa? Numpuk hutang. Hampir 1 ember hutang saya. Dengan seorang Tommy, ya, seorang Tommy yang tak punya apa-apa, dari keluarga kere hore, ya, tidak punya aset, tidak punya apapun, punya hutang segitu besarnya. Nah, ini loh. Kemudian sudah tadi kata Gio di ujung tanduk ya Gio ya. Ini sudah pernah dialami oleh Mbak Tommy. Begitu dikoreksi, ya. Ternyata bisnis yang Mbak Tommy jalankan selama ini isinya riba. Modal awal dari koperasi, dari bank, dari kartu kredit, dan tadi saya cerita. Saya buka di mana awalnya tadi? Di Jogja ya, bangkrut. Di Tuban, bangkrut. Di Pontianak, bangkrut. Di Jakarta, bangkrut. Di Semarang terakhir 2008 sampai 2017 akhir itu sudah diambang kebangkrutan sebenarnya. Nggak ada tuh yang nasehatin, yuk kita koreksi yuk gitu. Apa yang kamu lakukan selama ini kok usahamu bangkrut terus? Nggak ada kawan-kawan. Ya qadarullah, Allah masih sayang. Allah masih sayang dengan Mbak Tommy. Ya, dapatlah info. Dapat info di Jogja tuh ada namanya pesantren ekonomi tanpa riba. Pentra namanya. 2 hari. Pergilah berangkat Mbak Tommy dengan Mbak Ika ke sana. Belajar. Oh, disitulah nampak. Ternyata yang selama ini saya anggap itu bukan dosa, ya, yaitu riba. Saya pikir itu dulu asli bukan dosa. Biasalah yang riba itu yang rentenir gitu loh pikirnya. Yang bunganya besar,
Tapi kalau saya pinjam Bang Taufik, lalu Bang Taufik bilang, Mbah pinjam 1 juta, nanti saya kembalikan, Mbah kembalikan 1,1 juta ya, kan nggak besar tuh. Ya sebagai ungkapan terima kasih, Mbah, gitu. Ya. Walaupun sama-sama ikhlas, ternyata juga tetap riba, tetap maksiat, kawan-kawan. Nah, jadi makanya kenapa saya tadi di sini mengatakan, ya, ini yang saya alami dan ini nasihat-nasihat dari guru-guru saya, memperbanyak istighfar. Kenapa? Allah sudah berjanji akan memberikan rezeki, keberkahan, keturunan yang baik bagi orang yang istighfar. Kenapa kok disuruh beristighfar? Istighfar ini adalah pengakuan dosa. Minta ampunan kepada Allah. Minta ampunan kepada yang punya hidup. Makanya kita disuruh istighfar. Ya. Jadi riba yang saya lakukan, ya diistighfari. Dimintakan ampunan kepada Allah. Jadi roadmap yang saya lakukan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan saya, yaitu saya bikin rumus sendiri, ya, 3T 2S. T yang pertama adalah taubat. Nah, di sini. Jadi saya bisa keluar dari utang 800 juta, kawan-kawan sekalian, bisa bangun bangkit lagi seperti yang kawan-kawan lihat, Bang Taufik lihat ini. Bang Taufik saya panggil bareng ini kan ya. Bang Agus sama Taufik. Ya ini dengan beristighfar. Mengakui kesalahan, ya Allah, saya salah. Saya pikir riba itu enggak dosa. Saya pikir ninggalin sholat itu enggak dosa, enggak maksiat. Pikirnya biasa-biasa aja itu. Dulu seperti itu kan kawan. Ya. Nah, saya pengen apa yang saya alami tadi, saya bilang tidak dialami oleh kawan-kawan dan tidak dilakukan oleh kawan-kawan sekalian. Dan bagi yang mungkin saat ini lagi sumpek otaknya, lagi seret rezekinya, yang harus dilakukan pertama kali adalah meminta ampunan kepada Allah. Orang tua saja, ya, kalau anaknya melakukan kesalahan, anaknya sambil nangis, maaf ayah, maaf bapak, maaf ibu, ya, dedek salah, dimaafin ya, pasti dimaafin. Apalagi dia sang pencipta kita yang memiliki ibu bapak kita kan gitu ya, pemilik dari semesta alam ini. Begitu kita merengek-rengek, ya Allah aku salah ya Allah, ampunkan aku. Aku pikir dulu yang namanya riba kalau bunganya gede ya Allah, yang nggak ikhlas itu yang riba. Kalau ikhlas sama-sama senang hati misalnya, ya udah saya kasih 100.000 sebagai tambahan, 200.000 atau berapapun tambahannya dari utang piutang. Saya pikir itu tidak dosa ya Allah, ternyata dosa. Saya salah ya Allah, saya minta maaf. Mau pakai bahasa apa? Bahasa agama mana? Sama aja saya pikir. Ya, saya tidak menyamakan semua agama ya. Tapi maksud saya, kawan-kawan peserta online ini, peserta offline ini kan dari berbagai macam agama. Yang nonton video saya ini berbagai macam agama. Nah, jadi kalau kawan-kawan mengalami rezekinya seret, mengalami kebuntuan dalam pemecahan masalah, yuk minta maaf dulu kepada sang pencipta kita. Dan saya sudah melakukannya kawan-kawan. Ketika saya mulai ritual dalam tanda kutip memohon maaf, ritual taubat, ya, saya belum ikhtiar itu, saya belum berusaha kemana-mana itu, pintu solusi terbuka. Ada yang bilang, Mas Tommy kan udah 2 tahun nih ngasih bunga terus ke saya, ya udahlah saya ikhlasin. Ada yang seperti itu, ada yang dinego gampang banget, yang dulunya. Jadi setelah bertobat nih kawan-kawan, yang dulunya saya bilang, bos, telat ini setorannya, ngasih bunganya telat gitu ya, itu yang ke rentenir tuh. Gimana sih bang, telat terus, marah-marah. Tapi begitu saya
bertobat. Saya awali dengan tobat, betul-betul niat bahwa yang saya lakukan itu salah. Dan saya tadi waktu dulu ya, maaf, ini bukan buka aib saya sendiri, semoga jadi contoh lah ya. Suka ninggalin sholat, ya. Suka ninggalin sholat dulunya begitu. Nah, saya tobat, ya Allah. Mulai ini saya pokoknya sholat. Saya pokoknya tidak mau maksiat lagi. Saya tadi begitu saya bilang, nembung istilahnya kalau orang Jawa bilang, bos, saya udah tidak mampu bos bayar bunganya bos. Ini udah mau bangkrut, udah tidak mampu apa-apa. Saya bisa bayar pokok tapi dicicil bos, gimana? Yang dulunya dia suka marah-marah, ya udah, tidak apa-apa sih katanya. Ada yang marah-marah, saya sebutkan pasalnya, ayatnya gitu, ngajak ngobrol, mau dinego, dicicil semuanya tuh. Ada yang dicicil 50.000 sehari, ada yang dicicil 200.000 sebulan, ada yang banyak lagi lah ya, berbagai macam. Ada yang mau dicicil 1 juta sebulan. Intinya kebagian semua nih yang tempat saya berhutang. Allah mudahkan. Makanya tadi janjinya nyata, kan kawan. Janji Allah itu nyata. Dengan kita beristighfar, dengan kita meminta ampun kepada Allah, maka Dia akan turunkan hujan yang lebat. Ya, di surat Nuh ayat 10-12, buka aja deh Qurannya itu. Ya. Harta berlimpah dan kebun yang subur. Dimudahkan rezeki kita. Yang tadi seret, ada aja jalannya. Saya bahkan di tahun itu setelah niat tobat betul itu kawan-kawan, saya ikut gali kubur tukang bungkus mayat. Kubur yang mau dipindahkan yang dilewati jalan tol. Sehari 200.000 itu, lumayan banget. Pernah. Gitu. Jadi banyak sekali contoh-contoh rezeki yang saya bilang tidak hanya berupa uang, kemudahan dalam saya membayar hutang saya yang sebenarnya tidak masuk akal. Nilai 800 juta itu adalah akumulasi yang sudah saya rinci, yang awalnya sebenarnya hutangnya itu tidak segitu dan tidak saya terima sebesar itu. Bukan berarti 800 juta itu saya hutang jeng 800, enggak. Kalau dihitung-hitung, hutangnya itu cuma kurang lebih 300 juta. Dari si A, si B, si C, si D, si E, sampai Z itu ya. Kurang lebih cuma 300 juta. Yang menggulung apa? Bunganya. Bunganya yang menggulung. Yang akhirnya ketok palu, hutang saya sekian gitu. Nah, jadi, kawan-kawan sekalian, itulah yang pertama kali saya lakukan ketika ingin permasalahan saya, ingin rezeki saya dimudahkan oleh Allah. Itu. Banyak sebenarnya, masih panjang ceritanya. Tapi inilah yang saya lakukan pertama kali. Karena saya diminta untuk mengakui kesalahan dulu oleh coach, oleh pendamping pendamping ya dalam menyelesaikan masalah-masalah saya ini, baik dia ustadz, guru-guru, kiai, gitu. Salah satunya memang menyarankan rata-rata untuk beristighfar. Baik. Nah, tadi apa? Roadmap saya 3T2S. Kemudian yang saya lakukan, yang kedua, itu tadi. Sudah saya akui kesalahan-kesalahan saya. Nah, lalu berikutnya yang saya lakukan adalah meningkatkan ketakwaan. Yang kemarin-kemarinnya sholat gampang ditinggal gitu kan ya. Ya alhamdulillah sampai hari ini ya. Yang namanya sholat itu ya memang wajib nomor 1, jangan sampai ditinggal. Subuh mbak berat, sama. Ya. Tapi kata almarhumnya siapa? Syekh Ali Jaber, kamu bangun jam 11 baru terbangun, belum sholat subuh, ya udah sholat subuh gitu. Saking pentingnya jangan sampai meninggalkan sholat. Gitu. Tapi saya tidak menyarankan, karena saya sendiri masih berusaha subuh. Oh, walaupun ini masih berat mau jamaah gitu ya, dengan berbagai macam alasan kadang ya, tapi on time-nya sudah saya usahakan. Nah, jadi apa? Wa may yattaqillaha yaj'alhu
makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi barang siapa bertakwa, maka Allah akan bukakan jalan keluar. Jadi yang rezekinya seret nanti dibuat mudah. Masalah-masalahnya Allah selesaikan. Dengan cara apa? Dengan cara yang tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka. Makanya T yang kedua adalah takwa. Tobat dulu, kemudian takwa. Wah, Mbah Tommy jadi ustadz. Enggak, saya enggak jadi ustadz. Jadi memang ini yang saya rasakan kawan-kawan. Saya cuma share. Kenapa? Supaya nanti ilmu yang kawan-kawan pelajari di sini, udah jadi teknisi, udah bisa nyolder, udah bisa ACP, udah bisa nge-flash, ya nggak sia-sia. Nggak sampai nanti ada keluhan di belakang. Percuma ya kursus ya. Ternyata rezekinya masih seret. Kursusnya yang disalahin. Padahal apa? Tadi ada maksiat yang masih kita jalankan. Ada perintah-perintah dari Allah yang masih kita abaikan. Jadi seperti itu kawan-kawan. Yuk kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Nah, kemudian T yang ketiga, ya T yang ketiga sama nih masih At-Talaq 2 sampai 3 nih. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja tadi ya, meningkatkan ketakwaan. Dan yang ayat berikutnya apa? Apa ayatnya? Bang, yang ayat 3, wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may dan barang siapa bertawakal kepada Allah gitu ya. Buka contekan lah ya, cari ya. Daripada salah baca Quran kok salah kan nanti masalah pula. At-Tolak 2 sampai 3. Nah, nih. Kan lanjutan ayatnya, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh innallaha wa baligul amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Jadi siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi T yang ketiga adalah tawakal. Tawakal di sini bukan berarti kita berpangku tangan. Enggak. Ya. Bukan berarti kita berpangku tangan. Tetapi bagaimana kita dalam berikhtiar lalu memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Ya. Jadi sekali lagi saya pengen nanti kawan-kawan yang kursus di kuantum ya nggak bingung, tidak bertanya-tanya terus. Kenapa ya kok sepi? Lihat di Facebook grup teknisi handphone. Di tempat saya, wah harga LCD hancur. Di sini, alhamdulillah, nggak hancur. Ya, nggak hancur kenapa? Ya tadi, karena saya juga menekankan nih kepada kawan-kawan. Jam sholat yuk gitu. Ya, kalaupun tidak bisa jamaah, jangan sampai ditinggal. Saya bahkan ya kawan-kawan sekalian, rodok atau istilahnya ya agak-agak ekstrim ke karyawan-karyawan di sini. Ya. Kalau sampai nggak sholat, ini di luar gurau ataupun tidak gurau, saya selalu tekankan ke mereka yang cewek-cewek. Kalian kalau sampai nggak sholat, kuremes-remes susumu. Oh, pilih diremes susunya atau sholat, gitu kan? Loh, kok Mbak Tommy begitu? Ya iyalah. Ya sementara mungkin yang ditakutkan Mbak Tommy. Walaupun itu bahasa gurau-gurau, ya kan? Bahasa gurau-gurau maksud saya, you nggak sholat bos, gitu kan ya? Yang cewek-cewek kan? Kuremes loh ya? Ya mbak, baru. Ya jadi masih seperti anak-anak lah, harus dikejar, didorong dulu, ditakut-takutin dulu gitu. Ya. Jadi seperti itu kan kawan. Baik. Nah berikutnya, supaya nanti dalam kita berikhtiar mencari rezeki lebih lancar, ya dihindarkan dari keseretan rezeki, ya
Nih yang harus kita lakukan. Sedekah. Saya juga udah tekankan di sini. Yuk, kawan-kawan sekalian. One donasi, one don, one donasi. Satu handphone selesai kita kerjakan, sisihkan 5.000. Selesai satu 5.000. Selesai satu 5.000. Itu yang di teknisinya. Kemudian untuk di pelayanan. Untuk di pelayanan itu sekarang, kan kalau boleh lihat nih ke depan. Saya punya apa? List minuman. Free minuman setiap servis. Itu akadnya saya sebagai owner dengan CS di depan itu adalah sedekah. Sedekah. Maka minuman yang kita sediakan gratis untuk konsumen itu juga kita pesan ke toko sebelah. Ini bukan riak, ini bukan. Ini mencontohkan ke Warmindo ya, Warmindo sebelah. Jadi kita pesan minuman yang diminta oleh konsumen itu ke Warmindo, ke konsumen kita sedekah air, ke pedagang sebelah kita sedekah orderan. Gitu. Jadi bukan berarti sedekah itu harus juga nyemplungkan uang ke kotak tadi. Kita memberikan makanan, ke minuman, itu ya sedekah. Kita memberikan cuan, peluang usaha, peluang duit ke orang lain, itu juga sedekah. Nah, yuk kawan-kawan lakukan itu. Alhamdulillah, nih semakin banyak saya sedekah kawan-kawan, semakin besar omsetnya Magic Service. Semakin besar. Bulan kemarin, sebelum-sebelumnya ya, ini saya munculkan sedikit ini apa? Spreadsheet. Kemarin saya liatin ya, ada saya liatin. Kawan-kawan yang di anu nih. Nih, saya lihatkan ke kawan-kawan omset dari Magic Service. Magic 2024. Nih. Ini tahun 2024. Omsetnya nih 27, 28 naik ya. 34, 35. Ini agak turun nih. Mei. Ini agak turun nih 2 bulan. Naik lagi. Naik lagi. Sedikit turun. Ya. Naik lagi kemarin. Zeng. Ini omset kita. Insya Allah bulan ini jauh lebih besar lagi nanti. Jauh lebih besar. Kenapa? Nih, kalau kita lihat untuk bulan November ini, omset sampai hari ini tanggal 11 bulan 11. Oh, nanti tadi malam ya Shopee. Ingat Shopee saya. Nih. Kalau ini kita ambil contoh, kita rutinkan omsetnya segini setiap hari, salin ya. Kita contohkan nih. Nah, ini tempel. Kok enggak mau? Oh, ini rumus nih ya. Rumus. Atau ini nih kita contoh. Ya. Nah, ini saya kasih 1.700 saja setiap harinya. Ini saya contohkan. Ini saya kejar betul ini memang. Ya. Bulan ini sampai tanggal 30 ya. Nih. Omsetnya insya Allah segini. 51 ini target saya. Bahkan lebih ya. Bahkan lebih. Ya. Nah, jadi seperti itu kan kawan sekalian. Jadi balik lagi ke materi kita ya. Sedekah. Jangan lupa. Ini tadi kalau saya lihatkan kembali ya, saya lihatkan kembali di dalam pengeluaran kita itu setiap hari ya. Mana? Ini yang sekarang aja nih. Sudah ada belum? Sudah dicantumkan belum untuk sedekahnya? Dicantumkan di mana? S customer. Ini sedekahnya kawan-kawan. Nih.
Es itu maksudnya ya jajan minuman ya, minuman untuk customer gitu. Karena ini pengeluaran ini galon minum, es kristal, makan, ya, kemudian termasuk beras ini dikeluarkan oleh toko semua. Nah, jadi seperti itu kawan-kawan ya. Jadi yuk saya tekankan ke kawan-kawan sekalian, apa yang kita dapat sehari-hari wajib kita sedekahkan juga. Namanya juga terima kasih. Kita terima, lalu kita kasihkan. Gitu. Itu yang akan nanti membuat rezeki kita tambah. Rezeki itu, ingat, mungkin kalau kita mematoknya sebagai uang, ya belum tentu juga. Kesehatan, kemudahan, itu adalah rezeki juga buat kita. Nah, berikutnya ini menjaga silaturahmi. Yuk, jangan sampai ada konflik dalam keluarga. Ini saya juga merasakannya ini. Ya. Seret rezeki. Jadi kalau tadi ada salah satu atau beberapa kawan-kawan di sini yang merasakan rezekinya seret, rezekinya susah, ya, maka kawan-kawan cek nih bagaimana silaturahmi kawan-kawan sekalian dengan keluarganya, dengan tetangganya, dengan teman-temannya. Itu. Oke? Berikutnya. Nah, ini berat juga Mas ini. Ya, sholat duha ya. Ya, ini ekstra lah bagi kawan-kawan yang betul-betul pengen sesegera mungkin, ya. Kawan-kawan pengen sesegera mungkin diselesaikan masalahnya oleh Allah, maka ini ekstra seperti ini ayo kita jalankan. Nah, ini pun berat ini, ya. Bangun pagi sebelum sholat subuh, mandi, udah langsung berangkat ke masjid. Wah, ini saya ketawa karena saya sendiri agak susah nih, ya, agak susah memang. Saya lihat Bang Agus sama Bang ini jam 3 udah ke masjid ya, pasti bangun dan pasti ya, gitu. Keren itu sudah tuh. Saya masih kadang-kadang rajin, kadang-kadang malas. Ya, kalau saya tidur di sini, ya. Padahal sebelum-sebelumnya rajin saya tuh ke masjid sana. Hujan-hujan pakai mobil subuh-subuh. Saking rajinnya. Tapi kadang itulah tadi masih, ya, saya masih manusia biasa. Makanya saya angkat materi ini bukan cuma untuk kawan-kawan sekalian, tetapi untuk mengingatkan diri saya sendiri. Dan saya akui itu gitu loh. Ya, saya akui itu. Nggak tahu kalau ustadz-ustadz lain di luar sana kan ya, dia ceramah-ceramah, dia udah bisa apa belum gitu ya. Gitu. Ah, ini ekstra. Kalau ini sih enggak usah tanya. Ini biasa saya lakukan nih untuk kalau di jalan gitu. Nah, ini bersyukur tentu. Jadi banyak hal-hal lain lagi ya kawan-kawan yang memang harus kita kencengkan, kita kuatkan. Nah, termasuk di bab mencari rezeki dengan cara yang halal. Jangan sampai apa yang kawan-kawan ikhtiarkan, ya, apa yang kawan-kawan ikhtiarkan itu sia-sia. Sia-sianya gimana? Nyari rezekinya nggak halal dengan cara menipu orang. Nggak ganti LCD, dibilang ganti LCD. Nggak ganti IC, dibilang ganti IC. Ya. Kejujuran kita dalam berbisnis, kemudian bagaimana amanah orang itu tetap kita pegang, ini yang cukup penting. Ya, harus kawan-kawan terapkan dalam berbisnis. Nih, rutin bekerja nih. Ya. Jadi jangan sampai juga, tadi udah belajar, udah kursus ya, tapi ada kalanya kita malas gitu. Atau kerja biasa-biasa aja. Kerjanya tidak punya dedikasi, tidak punya semangat, hanya sekadar menjalankan tugas. Ya sudah, misalnya jadi teknisi orang ya, kerja dengan orang,
Berangkat kerja udah berangkat, datang ke counter, paspus, rokokan, kopi, gedabus, ngomong sana sini yang enggak jelas gitu kan. Nah, kerja, oh asal dipegang, tidak target waktu. Namanya apa? Kerja biasa aja, enggak kerja keras itu. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, apa yang dicontohkan Rasulullah ya, dia pergi ke pasar. Ini tadi juga saya dengar banget tadi Ustadz Abdul Somad. Makanya tadi saya berpikir, oh malam ini materi ini yang wajib saya sampaikan ke kawan-kawan. Fondasi kita berbisnis ini. Jadi jangan jangan khayal ya, jangan menghayal untuk mendapatkan hasil yang luar biasa. Tapi kalau kerjanya kita biasa-biasa, itu kuncinya di situ. Nah ini, makanya saya suka menikah. Enggak ya, ini untuk yang jomblo-jomblo maksudnya. Jangan batomi terus, nanti jatah jatah yang lain gimana nggak dapat ya. Termasuk duda-duda itu kan ya. Gitu. Jadi menikah nih, keutamaan menikah ya cari aja lah ya. Saya enggak jelaskan ini. Jadi poin-poinnya yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan sekalian. Termasuk ini konsisten dalam ibadah, sholat 5 waktu, baca Quran, zikir pagi dan petang gitu. Banyak lagi sebenarnya. Ya, ini materi ini nanti saya share lah sebagai pengingat kawan-kawan sekalian. Saya share di grup ya. Nah, saya landasi dengan pengetahuan atau sharing pengalaman seperti ini tentu dengan harapan supaya kawan-kawan sekalian mendapatkan yang jauh lebih baik daripada saya. Jauh lebih baik daripada saya. Itu intinya. Karena saya bukan penceramah itu tadi. Yang saya cantumkan di sini betul-betul hanya pengalaman hidup. Ya, ini yang saya lakukan dan ini yang disarankan oleh guru-guru saya, oleh ustadz ataupun kiai yang tempat saya bercerita, meminta nasihat dan sebagainya. Termasuk ini tadi memperbanyak sholawat, ini menjaga kesehatan juga. Ya kawan-kawan, ada satu hal yang sering terjadi di dunia perservisan ini. Ya, teknisi itu banyak jadi kalong. Banyak jadi kalong. Kerjanya malam, tidurnya siang. Katanya kalau nyervis malam itu lebih tenang. Pret, enggak lah. Salah satu mudorotnya yang seperti itu, satu, enggak sehat kita. Yang kedua, kita melawan sunatullah. Sunatullahnya apa? Ketentuan Allah itu siang itu untuk bekerja, malam itu untuk beristirahat. Kita balik. Gitu. Apa yang terjadi? Badannya nggak sehat, ya kan ya? Apalagi boro-boro mau olahraga kalau udah begitu. Ya. Istirahatnya jelas nggak cukup. Walaupun cukup, beda tidur malam dengan tidur siang. Makannya nggak teratur. Tengah malam makan sate, ya, soto, babat, apalagi tengkleng, ya. Bergizi sih bergizi, cuman jamnya sudah nggak beres. Nah ini yang banyak terjadi. Saya punya temen satu, namanya Codot. Dipanggil Codot ya karena kalong, kayak kalong. Codot itu kan sama ya, sama dengan kalong itu. Dia ya begitu, kerjanya malam, tidurnya siang. Kalau mau nemuin dia jam 4 sore gitu. 4 sore ke atas baru ketemu. Kenapa? Dia baru tidur itu jam 6, jam 7. Malam dia otak-atik. Itu teman kos dulu. Sebelahan kamarnya. Jadi kalau malam sampai subuh itu selalu dengar tang-ting, suara Windows, suara klik, suara macam-macam lah. Gitu. Hidupnya ya begitu. Ngekos. Sama dengan saya waktu, kalau saya kan baru di awal pindah Semarang itu mulai dari nol lagi. Tetapi ada satu saat, satu ketika setelah beberapa tahun saya kenal dia, tiba-tiba hidupnya drastis berubah. Apa? Pola hidupnya berubah.
dia kerjanya dengan Telkomsel, diminta untuk merancang program, karena dia programmer juga selain teknisi, dia diminta untuk merancang program untuk melacak email. Email ini posisi di mana nih yang sekarang kita pakai nih. Dia yang bikin. Gitu. Punya mobil, punya rumah, punya kehidupan yang lebih manusiawi. Gitu. Kalau ingat ceritanya dulu, wow, sangat bertolak belakang. Nah, jadi seperti itu kawan-kawan sekalian. Jaga kesehatan kita dalam mencari rezeki. Jaga kebersihan. Jadi teknisi jangan jorok. Ya, ngelayanin konsumen badannya bau. Ya karena itu tadi pola hidup udah berubah, otomatis kebersihannya juga berubah. Jaga kebersihan diri, ya mandi, pakaian bersih, ya, lingkungan juga bersih, meja servis bersih. Ya ini udah agak mending nih. Rata-rata meja teknisi berantakan, gimana gitu? Ya karena tadi tidak berusaha untuk menjaga pola kebersihannya. Nah, kemudian kaitannya dengan sedekah tadi, ini nolong orang lain. Kalau kita nolong orang lain, maka Allah lah yang akan menolong kita. Jangan berat tangan, harus ringan tangan. Apapun yang kita punya, kalau memang orang lain lebih membutuhkan, kenapa tidak? Seperti itu. Oke. Sabar dan tawakal tadi kaitannya. Ketika kawan-kawan sudah berikhtiar, sudah kursus, sudah berlatih, kok belum datang-datang rezekinya ini kan ya. Sabar aja dulu, pasti nyampe. Saya awal ya, kawan-kawan sekalian, kalau boleh cerita, awal dari kebangkrutan, awal dari keterpurukan ekonomi saya, ya di waktu-waktu itu yang saya cerita tadi, sebenarnya apa? Karena tidak sabar, tidak sabar. Seharusnya belum waktunya punya motor, maksa nih, maksa pengen punya motor. Akhirnya apa? Kreditnya dengan leasing. Ya. Kayaknya angsuran 1.500.000. Saya ngambil 1 tahun waktu itu. Ya. Enteng lah rasanya gitu ya, dengan kemampuan saya, dengan penghasilan saya. Tapi pada kenyataannya di lapangan, wah, mencret bayarnya 1.500 itu, pas tanggalnya bayar gak ada duit tuh. Gitu. Telat, denda lagi. Akhirnya kesana kemari cari utangan lagi, baru bayar, baru selesai. Capek lah pokoknya. Ya, betul-betul luar biasa. Oke, mungkin itu ya, kawan-kawan sekalian, banyak lagi hal-hal lain yang sebenarnya sangat-sangat berpengaruh yang membuat rezeki kita itu menjadi seret. Nah, itu tadi yang sedikit bisa saya sampaikan. Woi, Bang Gio nih dikejar koperasi lagi ya. Ya kan sudah berkali-kali Bang Gio ini mendengar cerita Mbah Tommy ya. Kenapa dikejar koperasi? Berarti kemarin untuk ngatasi bon LCD, bon tempat, bon dan bon segalanya itu pakai koperasi. Lah, ini tadi kawan-kawan sekalian ya. Aduh, susah saya ngomong ya. Nanti Gio japri lah. Tarif terbaru apakah masih sama Mbah? Tarif apa ini ya? Tarif apa ini Bang Huda? Tarif kursus mungkin? Tarif biaya. Oke, kawan-kawan sekalian. Itu sebagai dasar kita dalam mengembangkan bisnis kita supaya nanti betul-betul apa yang kita inginkan tercapai. Makanya saya katakan di awal tadi bahwa jalan yang pernah saya lalui, yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, jangan sampai kawan-kawan lalui. Cukuplah saya. Makanya sedikit saya ceritakan. Itu aib sebenarnya. Tapi mudah-mudahan apa yang saya lakukan, yang saya jalani, saya lewati itu kawan-kawan jadikan pelajaran. Ya. Nanti untuk cerita detailnya banyak ya. Banyak waktu yang lain nanti
Atau kawan-kawan juga bisa buka di channel, ada profil, ada materi profil ya kalau nggak salah saya, profil kuantum, profil kuantum. Kalau pengen pengen lebih paham, lebih tahu cerita Mbak Tommy, nah, bolehlah nanti dicek-cek mana ya. Masuk ke channelnya, nanti ada profil Quantum Telecommunication. Silakan, mungkin kawan-kawan ada yang ingin ditanyakan, sedikit pengalaman-pengalaman yang saya lakukan. Mulai malam besok kita baru materi ya. Mulai dari perkenalan atau pengenalan alat-alat servis, apa aja yang kita butuhkan, biayanya berapa, ada nggak versi murahnya, itu akan saya sampaikan besok. Jadi apa yang harus kita miliki, semuanya akan saya sampaikan besok. Oh, kebanyakan videonya ini. Terus terang beberapa hari ini eh, kesehatan saya tidak begitu fit, tidak begitu fit. Jadi mungkin kawan-kawan melihat saya tidak begitu nyaman ya. Mana ya videonya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin ada ya. Mbah, saya curhat sedikit. Saya pemula, ketika bertanya sana sini nggak ada tanggapan. Nanya ke orang di grup cuman di read dan seadanya, kecuali nanya ke Mbak Tommy yang menjawab. Mungkin akibat pertanyaannya receh. Enggak juga begitu Bang, mungkin. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi Bang Hikmat Hidayat, mungkin jam jam kita bertanya ya. Jam kita bertanya mungkin agak kurang pas. Ya. Mungkin di saat-saat kawan-kawan lagi pada sibuk. Ada seperti itu Bang. Jadi itu tadi makanya saya sampaikan kepada kawan-kawan sekalian, jika slow respon di grup langsung ya, langsung. Kalau dengan saya pasti dijawab, nggak bakalan nggak tegur saya kalau saya sampai nggak jawab, atau langsung adukan ke Mbak Ika, pasti Mbak Ika pasti bilang, Pak piye toh Pak, gitu, kok nggak dijawab, si A nanya nih, gitu. Biaya servis maksudnya Mbak, apakah ada upgrade harga servis? Oh, biaya servis ini buka, maksudnya apa nih ya? Biaya servis maksudnya? Hah? Mana-mana? Tarif terbaru apakah masih sama? Oh, untuk harga-harga servis gitu ya? Atau saya memang lagi nggak konsen ya? Ya. Jadi untuk harga-harga servis sebenarnya masih sama. Dan nanti Mbak Ika akan bagikan contoh-contoh harga servis ke konsumen ya, ke kawan-kawan sekalian. Jadi di sini ada user nih kan ya. Nah, jadi nanti di sini kelihatan. Mbak Ika boleh dibagikan ya? Besok. Ya, jadi ini harga ke konsumen berapa gitu. Dan form ini dibagikan aja. Cuk. Sudah. Sudah ya. Jadi nanti ini di-share ke kawan-kawan sekalian, bisa japri Mbak Ika ataupun Mbak Ika bagikan ke grup nantinya. Oke, Bang Rumah Ponsel Kendari, syafakallah, Mbak, semoga Allah berikan kesehatan. Amin. Ya. Jadi memang nih saya beberapa hari ini jajannya nih sampai 1 kresek ini obatnya. Makanya memang betul-betul lagi kurang fit. Ini jajan ini. Ini obat, ada obat gula. Ya, karena yang deket-deket saya tuh manis-manis semua. Ya. Manis-manis semua.
jadi kena gula saya. Tenang, aman tapi ya, aman ya. Oke, demikian mungkin kawan-kawan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pertemuan pertama ini. Insya Allah besok kita lanjut lagi dengan materi yang memang kita butuhkan ya. Mulai dari peralatan tadi, peralatan servis, kemudian apalagi penggunaan Borneo skematik, pengenalan komponen dan lain sebagainya lah, pokoknya komplit ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Niat saya memang cuma sekadar share, berbagi pengalaman, tidak ada niat untuk menyinggung pihak-pihak tertentu. Dan jika ada yang merasa tidak nyaman, mohon saya dimaafkan. Demikian dari saya. Semoga kawan-kawan sekalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusan-urusannya, dihindarkan dari balak serta musibah, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila nanti suatu saat kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan ala ridha wa husnul khotimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya kiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.